Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM, Mahfud MD menjelaskan runtutan rekayasa informasi terkait pembunuhan Brigadir J. Ketegangan sempat terjadi saat anggota DPR meminta informasi bintang 3 yang akan mengundurkan diri dan juga saat mempertanyakan mengenai fungsi Kompolnas. Senarionya tanggal 17 Juli itu masih senario pertama, basis senarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Beni Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana perkembangannya? Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya, oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM, maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Kompolnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah senario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak. Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih kata Mbak Pungki. Lalu ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Saya bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Ya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas, yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu. Nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa, tukar informasi biasa, sering ke rumah juga. Ya, yang saya tanya bukan Menko-nya Pak, tugas Kompolnasnya. Seandainya, ini kan FWCU, tapi Kompolnas itu pengawas eksternal. Ya. Pengawas eksternal Polri. Eksternal atau internal? Pengawas eksternal Polri, jadi dia mitra. Ya. Saya waktu ketemu pertama sebagai Kompolnas, saya bilang Kapolri saya tidak akan menjadi seperti Kompolnas dulu, seperti musuh. Kita kerjasama aja, kalau kita punya masukan kita sampaikan, kalau Bapak ada keluhan apa pertanyaan Kompolnas sampaikan. Itu sejak awal Kapolri dilantik, saya bilang begitu, ketemu dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Itu aja. Pak, kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu enggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya kan tanya. DPR yang buat. Ya, Kalau kalau mau menurut saya, dibubarkan, kalau bubarkan kapasitasnya cuma jadi juru bicara,
Iya. seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, Kompolnas nanti kita bubar, simpulkan. terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan atau ada pengalaman yang